Kita tahu FAO memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Pandemi COVID memunculkan ketakutan baru, yaitu krisis pangan. Menyusul peringatan kelangkaan bahan pangan yang diungkapkan Organisasi Pangan dan Pertanian pada 2020, Jokowi menunjuk Prabowo Subianto untuk memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, Prabowo bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, serta mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Tengah. Dan leading sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan, yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PU. Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah adalah bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah berencana membangun lumbung pangan di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara hingga Papua dengan anggaran lebih dari 1,5 triliun. Di Kalimantan Tengah sendiri, proyek ini awalnya menempati lahan potensial seluas 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau. Pada 2022, total luas pengembangan food estate sudah mencapai 62.455 hektar. Proyek food estate sejak awal sudah banyak mendapat kritik dan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Kegagalan dua presiden sebelumnya dalam membangun lumbung pangan seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam pelaksanaan proyek besar ini. Benar saja, investigasi Tempo bersama DGCO Project menyebut pembukaan hutan untuk lahan food estate mengakibatkan pelepasan emisi karbon, banjir, hingga hilangnya habitat orangutan. Tak hanya itu, penelusuran BBC, Pantau Gambut dan Wahli Kalteng menyebut proyek food estate singkong seluas 600 hektar di Kabupaten Gunung Mas mangkrak dan menghasilkan umbi singkong yang tak layak panen. Dua pemerhati lingkungan, Walhi dan Save Our Borneo atau SOB, menilai proyek food estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dengan tanaman utamanya singkong telah gagal dan proyeknya harus dihentikan. Tak hanya menimbulkan masalah lingkungan, proyek food estate juga disebut menjadi bancakan bagi para kolega Prabowo. Dalam pengerjaannya, Kementerian Pertahanan bermitra dengan sebuah perusahaan bernama PT Agroindustri Nasional atau Agrinas yang didominasi oleh pejabat Kemenhan, politisi Partai Gerindra, hingga purnawirawan TNI. PT Agrinas dibentuk pada 3 April 2020 dengan pemegang saham terbesar dimiliki oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, sebuah yayasan milik Kementerian Pertahanan. Komisaris utama dipegang oleh Wahyu Sakti Trenggono yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, tapi kemudian mundur dari jabatannya setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Jajaran komisaris lainnya yang masuk dalam lingkaran purnawirawan dan politisi Partai Gerindra adalah Sugiono, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Prasetyo Hadi, anggota Komisi DPR RI dari fraksi Gerindra, Sudaryono, Wasekjen Partai Gerindra, dan Haryadin Mahardika, mantan jubir Prabowo Sandi. Ada pula nama-nama seperti Eko Jalmo, Nugroho Widiyotomo, Surya Dharma, dan Purwoko Bakti. Jajaran direksi juga diisi oleh nama-nama pengurus partai dan tim sukses Prabowo pada Pilpres 2019. Sebut saja Rauf Purnama, anggota Dewan Pakar Gerindra, Dirgayuza Setiawan, mantan Ketua Bidang Media Sosial dan Informasi Publik di PP Partai Gerindra, Simon Alesius Mantiri, anggota Dewan Partai Gerindra. Ada juga nama Mahesa Muksin, Glory Harimas Sihombing, Handoko Pujakesuma, dan Arif Karyadi Yuswandi. Meski sempat dibantah, tapi keterlibatan Agrinas di food estate Gunung Mas justru termuat dalam situs Kedutaan Besar Korea Selatan. Agrinas menawarkan proposal investasi food estate kepada pemerintah Korea Selatan. Dalam proposal itu, Agrinas mengklaim sebagai perusahaan Kementerian Pertahanan yang memberikan laporan langsung pada Prabowo Subianto. Dalam proposal, Agrinas tak hanya menawarkan perkebunan singkong di Gunung Mas, mereka juga mengklaim memiliki 12 lokasi lain di 8 provinsi dengan luas masing-masing sekitar 30.000 hektar. Tak hanya kebun singkong di Gunung Mas, PT Agrinas juga terlibat skandal ekspor benih lobster. Pada 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu, sekaligus politisi Partai Gerindra, Edi Prabowo, membatalkan larangan ekspor benih lobster dan memberikan izin ekspor kepada 4 perusahaan yang terkoneksi dengan Partai Gerindra. Salah satunya adalah Agrinas, yang sebenarnya tidak punya pengalaman terkait industri lobster. Akibat skandal itu, Edi Prabowo ditangkap KPK dan didakwa menerima suap sebesar 25,7 miliar terkait pembatalan larangan ekspor benih lobster dan divonis 5 tahun penjara.
Mahkamah Agung memotong hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi 5 tahun penjara dari awalnya 9 tahun. Alasannya, pelaku korupsi ini memiliki kinerja baik saat masih menjabat sebagai menteri.